Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa ngobrol siang ini, kita bisa ketemu di sini dan alhamdulillahnya masih di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi apapun yang teman-teman lakukan asal niatnya ibadah itu luar biasa pahalanya. Jadi kalau bisa sih setahun Ramadan semua enak kali ya. Kalau bisa. Cuman ini cuma ada 1 bulan dan Ramadan kali ini nih luar biasa menyenangkannya, luar biasa bedanya, luar biasa. Kalau kata overheard itu mereka bilangnya katanya gue tertidur di satu sisi ternyata terbangun di dunia yang lain. Nah inilah dunia kita sekarang nih yang aneh banget. Tapi nanti kita coba ngobrol-ngobrol deh sama Ustadz Taufik tentang hal-hal yang aneh ini. Dan salawat serta salamnya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dirindukan beliau. Amin. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti kita tuh diakui sama beliau bahwa ya Rasulullah aku nih umatmu. Benar. Benar ya Rasulullah aku hidupkan sunnahmu. Nah, tapi jangan sampai nanti kita langsung siapa ngaku-ngaku. Jangan, kita nggak mau. Pokoknya kita pengennya diakuin benar-benar dan kita ngidupin sunnahnya benar-benar. Nah, alhamdulillah sekarang kita live-nya juga dari UMA dan teman-teman tahu nggak sebenarnya di UMA ini rame banget di bulan Ramadan. Live streaming ada, pesantren kilat ada, ngaji-ngaji sampai tahsin ya itu ada. Tanya jawab sama asatidz ada, semuanya ada. Terus hadiah-hadiahnya juga luar biasa. Jadi teman-teman ini tinggal masuk ke aplikasinya dan lihat aja tiap hari dan insya Allah jadwalnya ada, segala macam. Jadi one stop shop lah teman-teman kalau misalnya lagi mager, lagi mati gaya nih kayak sekarang nih. Saya akhirnya di pinggir jalan, kenapa coba? Karena kalau di rumah bosan teman-teman. Ya ngapain lagi kalau di rumah coba? Bolak-balik situ lagi. Terus kan kalau di rumah 2 kali koprol udah nyampe dinding. 2 kali koprol lagi udah nyampe dinding. Belum kalau saya anak alhamdulillah lumayan ya di rumah ada 4 main terus tiap hari. Akhirnya sampai bingung gitu mau ngapain. Tapi sebenarnya yang paling parah sih jomblo-jomblo ya di rumah ya. Udah emang sendiri gitu. Udah kagak ada yang diajak ngobrol terus ngekos pula. Udah gitu kejebak pula. Wah, udah itu mati gaya super. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dan teman-teman kalau nanti kita bakal coba tanya juga sama Ustadz dan ada beberapa pertanyaan yang bagus insya Allah akan dipilih sama timnya Uma, bakal dibacain sama Ustadznya, akan dijawab juga sama Ustadznya. Lihat di bawah ini tuh ada kayak tombol pensil, nah itu klik di situ baru tulis pertanyaannya. Tapi yang seputar mati gaya ya, jangan tiba-tiba nanya solusi jomblo dan segala macam. Jangan OOT lah. Tapi kalau pertanyaannya oke nanti kita coba bacain dulu. Saya mau sapa dulu nih guru saya. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz sehat kayaknya nggak mati gaya Ustadz. Oh, saya gaya terus nih. Ya, jangan mati dong gayanya. Jangan ya nggak boleh ya. Ya Ustadz, Ya. jadi kita mau coba ngobrol-ngobrol nih, mau coba apa ya, meskipun ini terlihatnya searah karena live streaming, cuman kira-kira nasihatin kita dong, Sat. Kita tuh bingung banget nih, apalagi kalau milenial sekarang nih bolak-baliknya gini doang nih, Sat. Netflix, Instagram, Facebook, WhatsApp grup, yang WhatsApp-nya juga sehari cuma 5. Akhirnya tuh kita mati gaya sampai bingung, sampai kalau di rumah nih sunnah apa lagi yang bisa dapat pahala gede kan nih biasa saat milenial. Prinsip ekonomi yang main. Usaha kecil pahala gede. Nah, kira-kira sarannya seperti apa nih, Ustaz? Coba nih kita dikasih nasihat, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia virtual ini ya senantiasa selalu dalam rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita berbeda tempat ya, tapi insya Allah tidak mengurangi pahala yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bi thariqan ila jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya ke tempat di mana di sana ada majelis ilmu,
maka hakikatnya Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Apalagi ini hostnya ini betul-betul di jalan ya, tuh lihat-lihat backgroundnya tuh di jalan, tuh luar biasa ya. Mungkin ini ingin Banget. mengamalkan daripada hadis Nabi gitu ya, nggak bisa keluar ke majelis taklim, jadi yang penting keluar daripada keluar dari rumah gitu ya. Masya Allah. Nah, kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah sudah dibuka tadi dengan beberapa paparan dari host kita. Yang intinya begini, memang dasar pembahasan kita itu adalah surah Al-Ma'arij ayat ke-19 ya 20 dan 21. Nah, ini dasarnya karena manusia itu diciptakan memang ya keluh kesah kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Ya idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Itulah manusia. Manusia itu diciptakan tuh unik ya. Dia keluh kesah ya, kemudian kalau ditimpa kesusahan dia tuh keluh kesah. Tapi kalau ditimpa kenikmatan, kebaikan dia pelit. Ya, ada rezeki dia pelit. Kalau nggak ada dia ngeluh. Itu manusia tuh. Nah, makanya hari ini pun kita merasakan dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini, ya bingung. Ya, mau di rumah juga boring, keluar rumah juga mau kemana, gitu kan, ada PSBB. Ya, apalagi rumahnya strategis. Ya, kemana-mana dekat. Ke kamar mandi dekat, ke ruang tamu dekat, ya kan, ke teras dekat, ketemunya itu aja lagi tadi ya. Kalau dibilang host kita tadi bilang baru salto atau koplo 2 kali itu udah mentok. Ya ini akan sangat sangat menjenuhkan pastinya, ya. Namun kalau seandainya kita berintrospeksi diri kita, apa sih penyebab kita kok keluh kesah ya? Dikasih corona keluh kesah, nggak corona juga keluh kesah, panas juga protes, hujan juga protes, jomblo keluh kesah, udah nikah juga keluh kesah, ya. Sebabnya itu apa ya? Nah, ternyata kalau melihat daripada Al-Qur'anul Karim, sebab utama kita keluh kesah itu bukan karena ujian dari Allah, bukan karena keadaan, tapi karena tidak ada rasa syukur kita kepada Allah. Kurang rasa syukurnya itu masalahnya. Coba deh orang yang diberikan eh, keadaan seperti apapun, kalau rasa syukurnya masih ada, insya Allah tidak akan perlu kesah. Coba lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ujiannya luar biasa. Diberikan kemiskinan, ya, padahal asalnya kayaknya luar biasa. Diwafatkan anaknya, padahal anaknya 8 tidak sedikit, semuanya wafat. Bahkan diberi penyakit. Kemudian diusir dari kampungnya. Tapi Nabi Ayub tidak pernah lisannya mengucapkan kata-kata keluh kesah mengkenapakan takdir Allah. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an sangat populer kata-katanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu. Itulah perkataan Nabiullah Ayub alaihissalam. Dan ternyata rahasia kata-kata ini, kalau kita lihat daripada makna tafsirnya, Rabbi auzi'ni itu adalah Nabi Ayub minta kepada Allah agar dikaruniakan sifat mencari-cari kenikmatan yang belum disyukurinya. Itu luar biasa. Kita sekarang cari deh, nikmat apa yang belum kita syukuri. Ya, coba kita cari. Karena apa? Dengan kita mengkorek-korek atau mencari-cari nikmat yang belum kita syukuri, maka kenikmatan yang belum datang, ya, yang belum kita dapatkan, itu akan datang menghampiri kita. Itu rahasianya tuh. Jadi jangan sibuk cari apa yang belum kita dapatkan, tapi sibuk apa yang belum kita syukuri. Itu rahasianya tuh. Dalam hal apapun, bukan hanya sekedar berupa kenikmatan harta ataupun materi benda, bukan, tapi keadaan. Ya Allah, saya belum syukur nih corona ya. Corona ini baru hadir 2020. 2019 sampai mundur tahun 80-an dulu tidak ada corona. Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah baru 1 tahun ini atau baru beberapa bulan ini Allah kasih kita untuk tinggal di rumah. Ya, sementara kalau melihat daripada Rasulullah SAW berapa tahun di lockdown saat itu, di boykot Rasulullah oleh orang-orang kafir Quraisy 3 tahun. Ya, makanya faktor utama yang membuat kita ini keluh kesah dalam keadaan sekarang ini adalah karena kurangnya rasa syukur kepada Allah. Itu kuncinya. Ya, bahkan lihat di dalam perkataan hadis Rasulullah SAW, saya juga sering menyampaikan kalimat ini, orang yang beriman itu dalam keadaan apapun itu harus tetap lisannya mengucapkan kalimat syukur. Dengan kata-katanya, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu yang umum. Ya, segala puji yang sempurna hanya milik Allah di setiap keadaan. Jadi nggak pernah yang namanya ada kata-kata kenapa ya begini. Ya Allah kenapa sih begini? Aku bosan, aku jenuh, aku bete ini, aku mau keluar rumah. Nggak ada.
Ya, karena memang sudah tertanam dalam dirinya pribadi yang syukur. Nah, itu secara lisan. Nah, ketika lisannya sudah bersyukur, maka pastinya Ramadan itu nggak sia-sia, teman-teman. Karena akan ada bentuk aplikasi dari rasa syukur yang sudah kita ucapkan. Orang yang bersyukur itu harus ada jawareh. Ya, syukur itu kan dengan hati, lisan, hati, kemudian bil arkan atau jawareh. Maka kalau sudah lisan yang bersyukur, dia akan membuktikan rasa syukur itu dengan segala macam amal soleh yang ada. Jadi tidak ada Ramadan itu sia-sia. Ya, nggak ada. Ramadan sia-sia itu tidak ada karena sudah dibuka dengan kata-kata apa? Syukur. Coba kita merenung deh sekarang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sangat populer ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkum syahra falyasumhu, kata Allah. Siapa yang melihat itu bulan, artinya Ramadan, maka bersyukurlah Anda atau puasalah Anda, itu kata Allah. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang melihat bulan Ramadan, ada nggak orang yang hari ini tidak melihat bulan Ramadan? Ada nggak? Banyak. Siapa yang tidak melihat bulan Ramadan hari ini? Orang yang sudah di alam barzah tidak melihat. Artinya, kita masih dikaruniakan usia sampai hari ini untuk jumpa dengan bulan Ramadan, itu adalah karunia yang luar biasa. Yang harus kita bayar dengan ketaatan kepada Allah. Walaupun secara hakikatnya, kalau kita hitung antara nikmat dengan ketaatan yang kita lakukan, ini tidak sebanding. Karena nikmat Allah itu tidak terhitung. Sementara amal soleh kita tuh kita bisa menghitung. Berapa kali sih kita sholat ini dalam sehari? Belum lagi baca Qur'annya. Mana lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk tadi membuka gadgetnya, Instagramnya, WhatsApp-nya, update statusnya, atau dengan baca Qur'annya, atau dengan sholatnya. Tidak tergantikan dan tidak terbayarkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena Al-Quran juga sudah menggambarkan, ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau Anda menghitung nikmat Allah, mustahil Anda bisa menghitung. Makanya coba renungkan ayat ini. Oh iya ya, ya Allah, aku hari ini sudah jumpa dengan Ramadan. Bahkan ya, bukan hanya jumpa dalam keadaan sakit, tapi diberikan kesehatan. Berapa banyak keluarga kita sekarang, ya mungkin bukan keluarga, tapi saudara kita sesama muslim yang hari ini ada di Wisma Atlet, ya harus terisolasi. Berapa banyak yang di rumah sakit harus terisolasi. Sementara kita hari ini berada di rumah, dalam keadaan sehat imun, dalam keadaan sehat iman. Maka tidak ada kalimat yang paling indah kecuali kalimat syukur. Beberapa hari yang kemarin baru viral, artis campur sari Indonesia, ya rajanya kalau broken heart, ya broken heart itu dikatakan, ya kan, itu buka sahurnya di rumah. Kebayang nggak? Ternyata buka puasanya di mana? Di alam barzah. Bisa dipahami kan? Nah, coba renungkan ini. Kalau kita ini keluh kesah, maka lihat surah Ar-Rahman. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan sehingga kamu ini keluh kesah. Sehingga kamu tidak mau ibadah di bulan Ramadan ini khususnya. Jadi itulah yang pertama. Jadi poin yang pertama yang sangat penting yang membuat kita ini selalu keluh kesah dalam keadaan yang Allah sudah berikan karena kurangnya rasa syukur kepada Allah. Maka sekarang tajdid, ya, perbaiki syukur kita kepada Allah. Dengan cara apa? Bukan hanya lisan, tapi dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Nah, berbicara kualitas, ya kita lihat tingkatan-tingkatan ibadah deh. Karena begini teman-teman, saya akan sampaikan ya dengan waktu yang singkat ini. Sebetulnya kalau kita renungkan, Ramadan ini seperti sebuah universitas. Teman-teman yang kuliah mungkin, ya, di sebuah universitas, ya, ketika sedang mengadakan ujian, ya ujian semester misalnya, yang akan diuji itu hanya mahasiswa yang memang kuliah di universitas tersebut. Walaupun di situ ada tukang fotokopi, walaupun di situ ada security, walaupun di situ ada tukang sapu, tukang kebun, tapi yang diuji itu hanyalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Ya, dan soal ujiannya itu sama, ya. Semester 1 sama soalnya, dari fulan sampai fulan semuanya sama. Semester 2 pun sama. Ya, soalnya sama, tapi hasilnya itu bisa beda-beda tuh. Itu luar biasa. Ya, ada yang cum laude, ada yang biasa saja, bahkan ada yang tidak lulus. Inilah Ramadan. Ramadan itu banyak manusia yang hidup di bulan Ramadan, ada orang kafir, ada orang fasik, munafik, ada orang beriman, semua merasakan bulan Ramadan, jumpa dengan Ramadan. Tapi
Yang hanya mendapatkan ujian itu hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah. Nah, ujiannya sama dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu sama ujiannya. Jadi tidak ada perbedaan. Nggak mentang-mentang ini anak Pak RW, puasanya cuma sampai jam 4 sore. Ya, saya anak presiden nih Ustadz. Saya puasa, saya bukanya sampai zuhur aja karena saya anak presiden. Tidak. Pokoknya selama Anda beriman, soalnya sama dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi hasilnya beda. Ya, ada yang puasanya dinilai menjadi puasa yang menghasilkan pujian dari Allah, cum laude. Ya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang nggak lulus Ramadan ini. Alhamdulillah. Makanya ada kata-kata dalam hadis Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos, wa rubba qa'imin laisalahu min qiyamihi ila ta'ab. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat apapun kecuali haus dan lapar. Berapa banyak orang yang puasa, orang yang qiyam, ya tidak mendapat qiyamul lailnya kecuali hanya ta'ab, capek. Ya. Ini kalau melihat dari konteks hadis ini sangat mengerikan sekali sebetulnya. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan berapa banyak. Artinya tidak terhitung di sana. Ya, saking banyaknya bisa jadi itu yang termasuk apa? Kita termasuk di dalamnya. Naudzubillah. Makanya untuk membayar kenikmatan yang Allah sudah karuniakan kepada kita, jangan hanya syukur secara lisan, tapi harus ada peningkatan kualitas ibadah. Nah, dalam kaidah masalah ibadah ini, ternyata manusia itu ada tingkatan-tingkatan dalam beribadah. Kita ada di posisi level yang mana nih? Ya, kalau memang kita ingin menghilangkan sifat keluh kesah dan mengganti dengan sifat syukur, maka buktikan dengan ibadah. Tapi ternyata ibadah itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, yang pertama, ada ibadah yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban. Ya, dia gugur kewajibannya, sehingga kelak di yaumil akhir dia tidak dihisap tentang ibadahnya. Dia nggak ditanya, kamu nggak sholat ya dulu di dunia? Dia akan mengatakan, aku sholat kok ya Allah. Memang dia sholat. Ya, tapi hanya menggugurkan kewajiban. Artinya tidak mendapat pahala dari Allah. Begitupun dia puasa Ramadan. Dia tidak dihisap tentang masalah puasanya. Kamu tidak puasa ya? Tidak. Kenapa? Karena dia memang puasa, tapi tidak mendapat pahala. Hanya sekedar haus, lapar, hanya sekedar capek. Ya, ini adalah level yang pertama. Ya, makanya ada dalam hadis Rasulullah SAW kalimat yang menggambarkan tentang orang yang sholat, tapi sholatnya tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Ya, ini orang-orang yang datang kepada dukun. Man ata arafan au kahinan, ya siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian dia bertanya sesuatu kepada dukun itu, lalu percaya dengan apa kalimat yang diucapkan oleh dukun, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Kalau ditanya, sholatnya sah nggak Ustadz? Sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi mohon maaf, sholatnya tidak menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan level yang pertama, orang beribadah kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang beribadah, dia menggugurkan kewajiban plus mendapatkan pahala. Nah, ini yang kita harapkan nih. Bukan hanya capek, bukan hanya haus dan lapar, tapi hasil dari puasa Ramadan kita itu bisa menghasilkan pahala. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li, kata Allah, puasa itu untuk aku ya, wa ana ajziyun bi, dan aku yang memberikan pahala. Jadi tidak ada hitungan puasa itu secara nas yang jelas. Artinya, kita tidak pernah menemukan hadis yang menyampaikan tentang pahala puasa itu tidak ada. Kalau sholat jelas pahalanya. Ya, ketika di masjid 27 derajatnya, kemudian ketika sendiri artinya 1, ya, kemudian infak 700 kali lipat, semua tertulis. Haji tidak ada pahala balasan kecuali surga, semua tertulis. Tapi puasa Ramadan coba deh dicari, tidak ada. Karena apa? Ini adalah surprise dari Allah. Ya, kejutan dari Allah. Nanti di akhirat tuh kita akan kaget kita melihat pahala puasa kita yang sangat luar biasa. Makanya jangan hanya ibadah ini menggugurkan kewajiban, tapi harus mendapat pahala. Ya, caranya bagaimana? Pastikan melakukan amalan-amalan yang apa? Yang Allah perintahkan. Walaupun tidak diiringi dengan amalan sunnah, tapi setidaknya amalan wajib kita tunaikan dan apa? Tidak melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Yaitu caranya. Kalau ingin meraih pahala di dalam ibadah bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, level ketiga, ini adalah orang yang ini hebat sekali, ibadah, dia menggugurkan kewajiban, kemudian plus mendapatkan pahala dari Allah, tapi bukan hanya mendapat pahala,
ditambah lagi dengan mendapat pujian dari Allah. Bukan ujian, tapi pujian. Ya. Siapa orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dia bukan hanya menggugurkan kewajiban dengan melakukan amalan-amalan wajib di bulan Ramadan, tapi dia juga memenuhi syarat dan rukun yang sudah disampaikan dalam kaidah-kaidah fikih yang ada. Plus orang ini menambah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, jadi kalau ingin mendapat level ibadah tertinggi di bulan Ramadan, tambah amalan-amalan wajib kita dengan amalan-amalan sunnah. Dan ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah karena meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Dan efeknya apa coba? Kalau kita ambil amalan sunnah, rasa-rasanya waktu luang itu tidak ada. Ya, artinya apa? Banyak waktu-waktu kosong yang mungkin kita akan bisa isi dengan amalan-amalan sunnah. Karena kalau amalan wajib itu sudah ada ketentuan. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah tertulis waktunya. Ya, zuhur ya jam sekian, asar jam sekian. Nah, tapi amalan sunnah itu di luar waktu itu banyak yang harus kita lakukan. Seperti berinfak, itu kan sunnah. Kemudian kita bisa yang namanya apa? Baca Quran, bermesraan dengan Quran, itu amalan sunnah. Atau kita berdakwah melalui sosial media, itu amalan sunnah. Saling menasehatinya, bikin status-status yang baik-baik, isi dengan apa? Nasihat-nasihat yang baik. Ya, walaupun sibuk dengan Instagramnya, dengan WhatsApp-nya, itu tidak ada masalah. Karena itu perkara mubah. Ya, boleh nggak kita Instagraman? Boleh. Boleh nggak kita WhatsAppan? Boleh. Itu perkara mubah. Tapi ingat, kebanyakan dari umat Nabi terjebak ke dalam perkara-perkara yang haram karena pintunya adalah perkara mubah. Contoh saja, ya, ngobrol. Ya, ngobrol itu perkara mubah. Ya, tapi kalau ngobrolnya sampai gibah, ngomongin orang, kemudian sampai bahkan apa dia fitnah orang, kan jadi haram di sana. Ya, padahal boleh ngobrol. Ya, kemudian Instagram misalnya, Instagram bukan Instagram sosial media WhatsApp-nya, tapi kalau WhatsApp-nya sampai membuat dia lalai sehingga dia tidak melakukan amalan wajib khususnya, maka ini bahaya. Ini yang membuat WhatsApp itu menjadi apa? Sesuatu yang jadi haram. Asalnya mubah boleh. Contoh begini deh, teman-teman pernah mancing nggak? Mancing di bulan Ramadan, ya, atau mancing di luar Ramadan. Coba mancing itu ternyata ada mancing yang boleh jadi ibadah bahkan ketika dia mancing untuk mencari ikan, begitu dapat ikan untuk makan keluarga di rumah itu jadi ibadah nilainya. Tapi waktu sholat dia berhenti, sholat dulu, ya kan? Sempatkan untuk baca Quran dulu. Itu luar biasa. Mancing kan kerjanya nunggu ya. Kan bisa bawa mushaf sambil baca Quran di sana. Itu hebat sekali. Ya, daripada mancing sambil ngomongin orang, mancing sambil ngelamun menghayal. Ya, padahal mancing itu walaupun itu pekerjaan yang membuat manusia tuh nggak bisa maju hidupnya, itu mancing. Tapi orang banyak melakukan. Ya, karena kalau maju itu apa kecebur, ya kan? Makanya jangan maju kalau mancing. Nah, tapi ternyata mancing itu bisa bernilai ibadah. Ya, kalau kita memang niatkan untuk mencari nafkah. Yang kedua ada mancing yang ini jadi perkara yang haram. Ya, tadi mancing dari subuh sampai maghrib dia nggak pulang. Nggak sholat, nggak pulang, apa namanya, ya tidak ingat waktu sholat, tidak ingat ibadah, itu mancingnya jadi mancing haram. Ya, bahkan ada yang mancingnya sampai tingkatan stres. Dia mancing nggak dapat seharian sampai maghrib, dia ke pasar beli ikan sekilo, diceburin ke empang, pancing lagi. Itu stres akhirnya. Ya, jadi itulah perkara-perkara mubah yang ternyata bisa menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang justru membuat Allah murka kepada kita. Jadi ini poin yang pertama ya. Jadi syukur ini adalah fondasi agar kita tidak keluh kesah ketika masuk bulan Ramadan. Dan buktikan syukur kita dengan meningkatkan kualitas ibadah sampai kepada level Allah memberikan pujian kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa faktor penyebab kita keluh kesah? Ya, ternyata yang kedua karena lemahnya iman. Ya, lemahnya iman. Lihat, rukun iman itu diantaranya dia beriman kepada qada dan qadar. Ada kan rukun iman? Ya, beriman kepada qada dan qadar. Takdir yang baik ataupun yang buruk, dia harus beriman karena semua itu datang karena izin Allah pastinya. Nah, termasuk hari ini kalau seandainya kita menganggap tinggal di rumah itu satu masalah, satu beban, ya, bahkan kita mengkenapakan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan yang namanya takdir, maka iman kita lemah di sini. Kita tidak sadar bahwa kita hidup berada di dalam garis takdirnya Allah. Ya, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa lepas. Kita mau sehebat apapun kita sudah
planning dari awal Ramadan dulu, bahkan sebelum Ramadan sudah nabung untuk mudik Lebaran. Ya, sampai sudah beli oleh-olehnya, sudah beli baju lebarannya, bahkan sudah beli mobilnya, disiapkan ini untuk anak-anak, ini untuk oleh-oleh, sudah beda. Mobilnya sudah disiapkan. Ternyata apa? Qadarullah nggak boleh mudik hari ini. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar dengan iman yang sempurna, ya nggak ada masalah kan? Orang beriman itu dalam hadis Rasulullah pun dikatakan kalau terjadi sesuatu menimpa kepada dirinya, dia tidak keluh kesah tapi mengatakan apa? Qadarullah ma syaa fa'al. Itu kan kata-katanya. Dia tidak mengatakan lau kana kada wa kada, lau kana kada wa kada. Coba kalau begini, coba, tidak mencoba-cobakan takdir Allah. Itulah faktor kedua. Makanya ya salah satu amalan ya Masya Allah 10 jam lagi ya masuk sesi tanya jawab. Luar biasa. 10 jam 10 menit ya. Nah, maka caranya langkah kedua ini untuk bagaimana menaikkan iman. Ya, kalau tadi ketika kita untuk menaikkan daripada level syukur kita, maka cari ibadah yang menghasilkan apa tadi? Menghasilkan pahala dan menghasilkan pujian dari Allah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa menaikkan iman kita ini agar menerima qada dan qadarnya Allah. Ya, di antaranya begini, kita harus merujuk kepada amalan-amalan sunnah para sahabat. Ya, amalan-amalan para sahabat ketika bulan Ramadan itu luar biasa. Sahabat itu kalau puasa, ya, yang pertama, kalau puasa Ramadan, ya, itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, laisa syamu minal akli wa syarabi, innama syamu minal lagwi wa rafah. Puasa itu bukanlah menahan haus dan lapar saja, tapi puasa itu adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Nah, ini nih kuncinya di sini nih. Untuk menjaga iman kita di bulan Ramadan ini, lakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi kita. Jangan amalan sia-sia karena dalam riwayat lain pun Rasulullah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebagian akhlak Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kira-kira yang tidak manfaat ini apa ya? Saya tinggalkan. Ini manfaat saya kerjakan. Ya, makanya dalam bulan Ramadan saat ini tuh harus punya target, teman-teman. Kalau kita nggak ada target, ya sulit. Kita harus punya target. Ini kira-kira setelah subuh nih apa yang kita kerjakan ya? Ya, sebelum kita tidur, ya kira-kira apa nih? Karena memang para sahabat itu ketika setelah subuh, setelah melakukan aktivitas ibadah seperti baca Quran, membaca zikir pagi dan petang, mereka tidur. Ya, karena apa? Karena menghabiskan waktu malam untuk mendirikan malam. Ya, sehingga paginya apa? Bagi yang tidak bekerja, tidak kesibukan, ya tidur. Ini untuk menjaga dari sesuatu yang sia-sia. Ya, maka ini yang disebut dengan tidur ibadah. Tidur ibadah itu bukan tidur dari pagi sampai maghrib, tapi tidurnya diniatkan untuk saving energi, sehingga nanti siang bisa semangat untuk ibadah, semangat untuk mengisi hal yang bermanfaat, menghindarkan daripada lisan yang berkata-kata tidak baik. Maka gunakan untuk tidur, itu tidurnya bernilai ibadah. Ya, nah itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi meningkatkan iman di bulan Ramadan ini, puasa Ramadannya harus benar, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan para sahabat? Para sahabat ini amalan di bulan Ramadannya qiyamul lail pastinya. Qiyamul lail itu mendirikan malam. Dengan apa? Dengan perbanyak ya bermesraan dengan Al-Qur'an. Karena ternyata kalau kita melihat daripada hadis Rasulullah SAW, mungkin teman-teman bertanya, kapan sih waktu yang paling baik untuk baca Quran di bulan Ramadan? Ya, mungkin ada yang mengatakan siang bagus, Ustaz, subuh juga bagus. Ya, semua waktu memang baik ketika kita isi dengan bacaan Al-Quran. Tapi ternyata kalau melihat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya Rasulullah SAW bersabda, ada kata-kata hadisnya cukup panjang. Saya kutip pertengahannya saja. Wa yaqulul Quran, Quran berkata kepada Allah. Apa yang dikatakan Quran? Ya Rabb, mana'tuhu an-naum bil-lail. Fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku sudah melarang fulan untuk tidur di malam hari. Maka izinkan aku memberi syafaat kepada fulan. Ini Quran yang mengatakan. Dari teks hadis ini kita bisa melihat makna yang cukup dalam. Ternyata waktu yang paling baik untuk membaca Quran itu malam. Dan ini yang akan menjadikan Quran memberikan syafaat kepada manusia melalui izin Allah. Ya, dan Al-Quran bersaksi di hadapan Allah bahwa kita ini dilarang tidur oleh Quran di malam hari. Supaya apa? Supaya sibuk dengan Al-Quran. Bermesraan dengan Quran itu di malam hari. Nah, inilah yang dilakukan para sahabat. Sehingga apa? Tidak ada waktu yang sia-sia yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, jadi dua poin ini yang mudah-mudahan bisa membuka daripada sesi tanya jawab kita ini. Ya, ingat,
Keluh kesah adalah bagian daripada fitrah manusia karena itu sudah stempel dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19 Allah sampaikan, tapi ternyata ada faktor penyebab utama ya. Apa yang pertama tadi? Kurangnya rasa syukur kepada Allah ya. Kemudian yang kedua adalah karena lemahnya iman tentang masalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik sekarang ihtitam ya sebelum kita tanya jawab ya ihtitam ya atau penutup daripada pembahasan kita. Nah, eh, kita muhasabah singkat saja tentang surah Al-Baqarah 183. Kalau kita melihat daripada tafsir yang sangat luas yang disampaikan oleh para ulama, ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu umumnya kita mendengar kata-kata itu kan. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kalau dilihat kata-kata amanu, ini ternyata sangat dalam sekali maknanya. Yang pertama, para ulama mengatakan ini adalah nidaul ihtiram. Ya, nidaul ihtiram itu artinya apa? Panggilan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi sebetulnya kita ini jangan keluh kesah. Karena apa? Karena kita ini dianggap hamba-hamba Allah yang statusnya paling mulia di mata Allah, di mata manusia. Itulah status iman. Teman-teman coba, kalau dipanggil haji dan umroh, ada nggak orang yang keluh kesah? Aduh jauh, capek, ya Allah males naik pesawat, mana 9 jam, mana puasa, mana di sana penuh ribet. Tidak ada orang yang keluh kesah ketika dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bahkan dia bahagianya luar biasa. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak sebahagia ketika kita dipanggil haji dan umroh dalam menyambut Ramadan ini? Padahal sama, status iman itu status yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hamba. Sehingga apa? Seharusnya ketika dipanggil oleh Allah dengan kata-kata iman, kalimat kita itu labbaik ya Rabb, labbaik. Labbaik itu derajat tertinggi menjawab panggilan Allah. Kalau hanya kata-kata na'am, na'am itu iya juga maknanya. Kalau saya panggil akhina Dimas, na'am. Na'am itu bisa jadi dia nggak ada reaksi. Ya na'am saja, bisa jadi masih diam di tempat. Itu na'am. Tapi kalau menggunakan kalimat labbaik, labbaik itu ada gerakan, ada reaksi. Makanya kenapa kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Ya kita siap untuk melakukan satu amalan, ya siap nabungnya, siap untuk apa namanya bikin pasportnya, siap untuk suntik meningitisnya, siap untuk mempersiapkan perbekalannya. Bahkan ketika sampai di Mekah, kita siap untuk tawafnya, sa'inya, semua dilakukan. Karena apa? Dengan bahagianya luar biasa menyambut panggilan iman. Ya, menyambut panggilan Allah dengan status tertinggi yaitu iman. Nah, itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ternyata iman ini ya, iman ini adalah sindiran lunak dari Allah. Ya, tahu nggak sindiran lunak itu apa ya? Sindiran yang lembut dari Allah. Kita tuh disindir sebetulnya. Kenapa Allah tuh sindir kita? Karena begini. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kamu itu sadar nggak? Iman itu dari aku. Iman itu dari aku, kata Allah. Maka bersyukur dong. Itu maksudnya tuh. Maka bersyukur dong Anda diberikan iman sampai hari ini. Ayo dong bersyukur. Dengan apa? Dengan puasa di bulan Ramadan. Jangan maksiat di bulan Ramadan. Isi hari-hari Ramadan dengan ibadah yang bermanfaat. Apalagi Anda keluh kesah. Jangan sampai keluh kesah. Kan Anda itu mendapat karunia Allah. Bisa dipahami ya. Jadi itu sindiran. Kalau ada orang yang keluh kesah di bulan Ramadan, walaupun di tengah corona, maka coba kembali ke surah Al-Baqarah 183. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, astagfirullahaladzim, ternyata iman itu dari Allah. Allah tuh sangat mudah mencabut iman kita dari diri kita. Berapa banyak orang yang mungkin hari ini beriman, besoknya murtad. Berapa banyak dia? Ramadan kemarin masih sujud. Ramadan kemarin masih puasa. Hari ini dia sudah murtad. Karena apa? Iman dicabut. Makanya ini dahsyat sekali kalimat ini. Ya Allah berikan sindiran halus kepada kita. Persis begini. Kalau teman-teman punya adik, ya teman-teman punya adik atau punya anak, beliin sepatu kepada anak itu. Kemudian dari anak itu tidak terucap kata-kata terima kasih kepada kita. Kira-kira gimana tuh? Keselnya luar biasa ya. Udah kesel banget tuh. Oh, ini nggak ucap makasih nih anak dikasih sepatu atau dibelikan apa sesuatu gitu. Nah, ternyata begitu anak itu pakai sepatu, kita mengucapkan, mengeluarkan kata-kata sindiran kepada anak itu. Apa yang kita ucapkan? Wahai anakku yang pakai sepatu, sepatunya baru. Itu kan sindiran. Nah, berharap agar anak itu mengucapkan satu kalimat, oh iya ya, ini sepatu baru kan dari papa, dari mama. Makasih ya, Ma. Makasih ya, Ma. Berharap itu. Tapi kadang-kadang nggak keluar juga dari lisan anak itu. Oh iya dong, sepatu baru. Bagus kan? Bagus kan? Ya, salah syukurnya itu nggak ada.
Akhirnya apa? Kita menyindir aja dengan sindir lebih hebat lagi. Kita bilang, wahai anak yang pakai sepatu baru, sepatunya juga belum lunas, itu belinya juga harus nabung, mana masih nyicil belum lunas. Bagus sih, tapi belum lunas. Berharap anak itu mengucapkan, "Ya Allah, ternyata belum lunas. Makasih ya, Mak. Makasih ya, Pak. Pengorbanan orang tua ini luar biasa." Itu harapan orang tua, tapi ujung-ujungnya nggak ucap makasih juga. Itu sindiran tuh. Makanya kita ini, kalau kita tidak mengisi ketaatan di bulan Ramadan, artinya Allah sudah berikan sindiran lunak. Jangan sampai Allah kasih apa? Bukan lagi sindiran yang halus. Jangan sampai Allah murka dan Allah marah kepada kita. Nah, itu yang bahaya. Ya, itulah kalimat iman. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi apa? Pertama ini panggilan kemuliaan. Yang kedua, sindiran halus dari Allah. Yang ketiga, ternyata kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini adalah Allah menagih janji kepada kita. Ini udah keras nih. Allah tagih janji kepada kita. Anda kan sudah berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda sudah berikrar raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Anda sudah ikrar, maka mana dong buktiin kepadaku kata Allah. Mana ikrar Anda ini? Anda sudah berikrar bahwa tidak ada yang wajib diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali Allah. Tidak ada yang wajib ditakuti dengan sebenar-benarnya takut kecuali Allah. Tidak ada wajib yang ditaati dengan setaat-taatnya, sebenar-benarnya taat kecuali Allah. Mana janjinya? Ayo janjinya. Iman kamu mana? Buktikan ke sini. Itu kata Allah. Ya. Maka dari panggilan iman saja kita sudah bisa merenung. Ternyata ya Rob, ternyata ini bukan panggilan yang biasa. Maka berbanggalah Anda ketika Allah masih memanggil kita dengan kalimat iman, dan berbahagialah Anda ketika Anda masih jumpa dengan bulan Ramadan, dan berbahagialah Anda karena Allah masih berikan sindiran halus kepada Anda agar Anda menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang masih kurang lebih setengah daripada Ramadan yang harus kita lewati, Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan imun, sehingga kita bisa membereskan bulan Ramadan ini, mempersembahkan Ramadan ini, Ramadan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum tentu jumpa dengan Ramadan yang akan datang, tapi ya Ramadan yang akan datang pasti akan Ramadan pasti akan datang, tapi kita belum tentu jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka tidak ada kata-kata yang indah sebagai penutup, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ka sholatil muwaddaah. Idza qumtum ila shalah, shallu ka sholatil muwaddaah." Kalau Anda salat, maka salatlah Anda seolah-olah salat itu salat yang terakhir bagi Anda. Ya. Alangkah indahnya kalau kata-kata ini kita tarik ke dalam bulan Ramadan. Ya, ibadahlah Anda di bulan Ramadan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir bagi Anda. Sehingga hilang keluh kesah kita, nyaman kita beribadah kepada Allah dengan harapan semua ibadah di bulan Ramadan menjadi amalan mutaqabbala, amalan yang Allah terima. Mudah-mudahan singkat dan manfaatnya. Jazakumullah khairan wa husni istimaikum. Lakum minal wa doa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Ini singkat tapi aduh, kalau buat kita sih ketabok semua ya, karena kalau generasi rebahan ini Ustadz memang sia-sia banget sih kadang-kadang hidupnya. Kita dari main PUBG aja bisa 1 jam, itu nonton IG aja, ngomentarin Han So-hee aja ibu-ibu itu bisa sejam habis. Padahal Han So-hee itu pemain Korea, orangnya juga di Korea, tapi orang Indonesia yang kepanasan. Jadi diserang komennya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi betul kata Ustadz tadi, tidak semua orang mengalami bulan Ramadan dan sadar bahwa ini Ramadan. Insya Allah ya. Alhamdulillah Ustadz. Dan satu lagi tadi saya mendapatkan fakta luar biasa dari Ustadz bahwa memang kalau mancing tuh nggak bisa bikin kita jadi maju ya Ustadz ya. Karena kalau maju kecebur. Insya Allah. Ya luar biasa, luar biasa. Luar biasa benar-benar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrohnya dari Nabi Ayub alaihissalam juga. Bersyukur nih, aduh kayak gampang banget Ustaz bersyukur. Nanti kita coba bacain beberapa pertanyaan yang memang sudah menyertakan tagar jangan mati gaya please. Nah teman-teman, kalau pengen bersyukur ini salah satu ada cara yang gampang Ustaz. Berdonasi, berinfak, bersodakoh. Jadi teman-teman Uma ini kerjasama dengan kitabisa.com, kerjasama dengan Digitaraya, dengan Wahyu, dengan Northstar. Jadi menggalang dana di Kitabisa. Coba deh teman-teman masuk ke kitabisa.com, terus tulis Digitaraya. Nah itu donasikan seikhlasnya untuk memang jalan dakwah. Terus sosial seperti sembako dan yang lain-lain tuh dipermudah gitu. Kita kan dari dulu kalau misalnya nggak ada platform digital mau sedekah tuh kadang-kadang nyari di pinggir jalan Ustaz. Tapi kalau sekarang one click away insya Allah.
Masya Ini ada Allah. beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk nih. Bismillah ya, kita coba tanyakan satu-satu nih. Dari Dewi Fatma. Jadi Ramadan kali ini sangat berbeda. Jadi jujur sih katanya beliau banyak mengeluh juga Ustadz. Terlebih nanti Lebaran itu nggak bisa berkumpul dengan keluarga. Nah kira-kira saran apa Ustadz? Amalan apa yang bisa mengusir rasa sedih ini? Bisa mengurangi rasa sedih Ustadz? Ya, baik, jazakillah khair. Eh, Sedih itu adalah fitrah ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya nggak bisa mudik, terus kita sedih, nggak bisa kumpul dengan keluarga, orang tua itu sedih, itu sebetulnya fitrah ya. Tidak ada masalah. Tapi untuk orang-orang yang memang dia tadi kuncinya dia sudah melapangkan hatinya ya dengan kodok dan kodar yang Allah sudah berikan, maka rasa-rasanya sedih itu tidak terlalu berlebihan sedihnya. Karena Abu Bakar pun pernah mengalami kesedihan. Ingat kan ketika Rasulullah ditemani Abu Bakar di dalam sebuah goa, lalu Abu Bakar khawatir karena dicari oleh orang-orang kafir saat itu. Apa kata-kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ya, walaupun kita tidak bisa silaturahim dengan keluarga yang ada di kampung sana, tapi ingat, dengan kita tidak bersilaturahim itu bernilai ibadah di mata Allah karena kita taat kepada ulil amr. Jadi seharusnya jangan sedih. Kenapa? Karena kita sudah menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan umaro dan ulama kita. Justru setan itu bermain di sini seolah-olah setan mengatakan apa? Kamu anak durhaka ya, enggak nengok orang tua. Kebayang nggak orang tua itu sudah lama nunggu kamu selama 1 tahun, ternyata kamu nggak pulang, ternyata kamu ini itu adalah waswas daripada syaitan. Ya, itu bisikan setan. Makanya yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah lapangkan hati kita untuk menerima qada dan qadar Allah. Itu akan membuat kita semakin tenang ya, walaupun keinginan kita tidak tersampaikan karena memang kita berada di garis takdirnya Allah. Itu yang pertama. Itu secara ruh dulu kita perbaiki ruh kita dulu. Kemudian yang kedua apa? Walaupun secara fisik kita tidak bisa sampai kepada kampung halaman, namun secara secara sosial medianya kita bisa melakukan komunikasi di sana. Karena sekarang ini sudah luar biasa. Teknologi kan bisa melalui video call, bisa melalui Skype ya. Skype merek motor ya, Scoopy itu ya. Ya bisa Skype-nya, kemudian bisa juga dengan aplikasi Zoom. Mungkin kalau keluarganya besar, itu keluarga besar, ya sudah kumpul saja di momentum Idul Fitri nanti dengan aplikasi Zoom. Ya, saling makan ketupat, opor bareng tapi beda tempat. Itu nggak ada masalah. Tetap akan indah kalau seandainya didasari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sudah tidak bisa berjumpa secara virtual karena dia sudah di alam barzah. Itu tadi sudah kita singgung. Ya kita masih hidup hari ini, masih diberikan kuota, masih diberikan kesehatan. Jadi hal yang kecil hanya sekedar tidak boleh pulang kampung itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang keluh kesah. Ya, jadi itulah yang kedua. Yang pertama tadi ruh kita perbaiki dulu dengan lapang hati, dengan syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan dengan teknologi yang ada tetap bertatap muka, ya melihat senyumnya orang tua pun dari kejauhan itu sudah bagian daripada obat yang mungkin mengobati kerinduan kita ya selama ini. Yang ketiga, nah ini juga penting ya, jangan hanya sekedar virtual media saja, sosial media saja, tapi minimal ya kita punya hadiah untuk orang tua kita di kampung halaman sana, keluarga kita ya, parselnya bisa sampai ke sana, uangnya bisa sampai ke sana ya, kan semua sekarang mudah. Tidak mungkin kalau ini parcel dari Jakarta lalu kena PSBB lalu ditahan, tidak, parcel mah tetap sampai ke sana ya. Maka boleh saling berbagi ya, saling memberikan manfaat kepada orang yang ada di kampung. Itu juga bagian dari cara membuat diri kita ini terhibur dan bahagia supaya tidak lagi mengalami kesedihan ya. Itulah beberapa cara, mudah-mudahan ya bisa diamalkan ya dan bisa bermanfaat bagi kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allah barik fiik ya. Jadi berarti yang tidak boleh itu berlarut di dalam sedih ya Ustadz ya. Bersedih-sedih ya, malah iya malah jadi nonton Korea tambah sedih lagi. Nah ini malah masuk ke yang sia-sia. Iya. Kita lanjut Ustadz. Dari Akhi Bramanto, dari Brother Bramanto, kan sekarang katanya banyak waktu luang. Jadi sekarang alhamdulillah nih, Ramadan pula banyak bisa ngisi waktu luang dengan ibadah. Nah, tetapi gimana caranya Ustadz? Ada tipsnya nggak setelah Ramadan supaya kebiasaan baik ini tetap lanjut? Aduh Ustadz. Jadi biar nggak jadi kaum rebahan lagi setelah Ramadan. Ya, jazakumullah khair. Memang
di antara salah satu amal ibadah kita diterima Allah itu akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tanda ibadah Ramadan gagal ya, secara zahir saja ketika setelah Ramadan ya dia kembali lagi kepada kehidupannya yang penuh dengan kelalaian, penuh dengan kemaksiatan. Ya, ini perkataan ulama dikatakan min thawabil hasanah min thawabil hasanat al hasanatu ba'daha wa min jazai sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan maka akan melahirkan kebaikan yang lain. Tanda diterimanya keburukan akan melahirkan keburukan yang lain. Nah, janganlah kita menjadi orang-orang yang hamba Ramadhaniyin, tapi jadilah hamba yang hamba Allah yang Rabbaniyin. Ya, Rabbaniyin itu artinya ya dia beriman, dia ibadah taat bukan hanya di bulan Ramadan tapi sepanjang tahun dia taat kepada Allah. Maka ya caranya kalau ingin menjadi hamba yang Rabbaniyin tadi bukan Ramadhaniyin, jadi lakukan ibadah di bulan Ramadan ini ya dengan penuh iman dan ihtisab kepada Allah. Karena kuncinya dua. Ada orang yang beribadah tidak diterima ibadahnya, hanya haus dan laparnya didapatkan, hanya capeknya karena dia tidak punya fondasi iman dan ihtisab. Apa iman dan ihtisab? Iman itu ya ibadahnya karena Allah saja, sesuai dengan keinginan Allah, berharap hanya pahala dari Allah, itu iman. Dia tidak berharap dari pahala makhluk, sehingga dia ketika infak pun tidak harus diupload sosial media. Ketika dia membantu ojol misalnya, membantu siapapun, dia tidak harus mendapat pujian atau viewer yang banyak, ya. Apalagi kasus yang hari ini sangat viral yang tidak mendidik adalah ketika ada YouTuber hanya ingin mencari jempol, mencari viewer, dia rela memberikan kardus yang berisi sampah. Naudzubillah. Itu salah satu bentuk daripada penghinaan ya kepada sesama makhluk Allah. Walau bagaimanapun waria itu adalah makhluk Allah ya, tapi memang sesat saja dalam perjalanannya, maka doakan ya, kan akan lebih indah kalau dikasih sembako yang baik, yang benar, bisa jadi itu jadi wasilah hidayah bagi mereka ya kan. Nah, tapi ternyata semakin buruk keadaan karena memang ulah kita sendiri. Ya, akhirnya sekarang ya di penjara kan kasusnya kan, itu musibah dia sendiri ulahnya ya. Nah, kita kembali lagi terkait tadi bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang tetap istiqomah di luar bulan Ramadan nanti. Ya, tadi yang pertama Yang pertama lakukan dengan iman. Yang kedua ihtisab. Ihtisab itu apa sih? Muhasabah, teman-teman. Muhasabah. Jadi kita nanti ketika keluar dari bulan Ramadan, coba kita muhasabah deh. Kira-kira sholat kita ya apakah sudah seperti sholatnya bulan Ramadan? Lebih baik mana nih sholat di bulan Ramadan dengan sholat di luar bulan Ramadan? Lebih banyak mana nih bacaan Quran kita di bulan Ramadan dengan bacaan yang di luar bulan Ramadan? Kalau sudah kita hisab, kita hitung, maka kita akan bisa menemukan satu kesimpulan. Kalau seandainya amal ibadah di luar bulan Ramadan lebih rendah kualitasnya daripada di bulan Ramadan, maka kita menjadi pribadi yang rugi. Rasulullah mengatakan, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini lebih buruk ibadahnya daripada hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Kalau sudah ada kata-kata rugi, ya kita bisa muhasabah tuh. Ya Allah, saya nggak mau jadi orang rugi. Maka saya harus bangkitkan lagi, istiqomahkan lagi. Kemudian yang kedua, ya, apakah justru amalan itu lebih mohon maaf, yang pertama tadi sama ya, bukan lebih buruk. Sama saja itu rugi. Ya, sama kualitas ibadah di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama, itu rugi. Ya. Nah, kalau yang celaka adalah ketika dia lebih buruk daripada bulan Ramadan. Itu maksud yang celaka. Mal'un kata Nabi. Nah, makanya dari menghisap ini, melihat daripada kualitas ibadah ini, ya kita akan bisa mengetahui bahwa ternyata tidak mudah untuk menjaga keistiqomahan keistiqomahan amalan di bulan Ramadan. Maka kita punya benteng nih, kalau sudah takwa itu ada benteng, tingkatkan dengan dengan istiqomah, hajar lagi, bangkit lagi, cari teman-teman yang soleh lagi. Ya, karena biasanya kita dalam beribadah kita tidak memperhatikan kesempurnaan ibadah, tapi kita perhatikan tuh ya sudah, beres saja ibadahnya. Kita sholat, puasa, ya, baca Quran, tapi jarang ada orang yang bertanya kepada dirinya, sempurna nggak ibadah saya ini? Sempurna nggak sholat kita ini? Ya, walaupun masalah ibadah itu jangan mikir khusyuknya, sempurnanya, terima atau tidaknya, itu urusan Allah. Tapi setidaknya kita ingin berusaha agar ibadah kita semakin hari semakin baik. Itu harapan kita. Makanya dalam Quran dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya,
untuk agar menyempurnakan daripada hitungan atau ibadah kita, maka ketika di luar bulan Ramadan, artinya selesai dari puasa Ramadan, di ujung daripada hari Ramadan, kita menyempurnakan dengan apa? Dengan takbir kepada Allah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu bagian dari menyempurnakan bilangan yang sudah kita lakukan atau bilangan puasa di bulan Ramadan. Ya, tapi bukan hanya takbir di saat itu, tapi takbirnya harus dawam. Artinya apa? Takbir itu kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti di luar bulan Ramadan kita juga harus membesarkan Allah. Jangan cuma di bulan Ramadan. Ya, kalau sudah membesarkan Allah, maka semuanya kecil. Ya, semuanya kecil. Kerjaan kecil, kemudian tender juga kecil, anak itu kecil, istri kecil, ya, aktivitas dunia kecil. Karena apa? Allah yang sudah dibesarkan. Kalau Allah sudah dibesarkan, maka ini yang mengundang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ya Allah tetap berikan kita keistiqomahan walaupun kita harus mengalami corona nanti di luar bulan Ramadan, ya kemungkinan kalau masih corona, ya masih rebahan tadi, tapi tetap setidaknya madrasah Ramadan ini, sekolah Ramadan ini sudah mencetak kita menjadi pribadi yang istiqomah, ya walaupun di luar bulan Ramadan, ya. Allah a'lam bishawab. Jadi memang yang susahnya si istiqomahnya ini Ustadz ya, makanya tadi pertanyaan tadi itu sebenarnya, wah itu yang ultimate tuh, luar biasa setelah Ramadan tuh seperti apa ya. Alhamdulillah nih banyak juga kayak aplikasi Uma gini yang memang memudahkan ibadah, memudahkan kita infak dan sedekah juga, dan macam-macam. Nah sekarang insya Allah Adisa bacain yang terakhir ya Ustadz ya, pertanyaan terakhir di sesi sekarang. Jadi dari Brother Rohmadi namanya, Ustadz, kalau kita masih punya hutang puasa, tapi tahunnya sudah kelewat. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah bisa dibayar dengan fidyah atau seperti apa? Mohon pencerahan Ustadz. Ya, kalau memang sudah terlewat dan sudah ya memang kita bisa jadi lupa ataupun kita memang ya tidak menyempatkan, ya maka jadi Anda mendapatkan dua beban, yaitu membayar hutang yang kemarin ya dengan puasa Ramadan, dengan puasanya di luar bulan Ramadan plus bayar fidyahnya. Ya, jadi dua-duanya harus Anda tunaikan. Ya itulah kenapa kita harus menyegerakan menyelesaikan ketika sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Ya, Allah a'lam bishawab. Nah, jadi tapi kalau misalnya ini Ustadz, tadi kalau misalnya nanya kan banyak teman-teman kita yang memang baru bertobat atau switching pola hidup itu di umur-umur kira-kira 26, padahal dari SMA udah nggak pernah puasa tuh, udah nggak kehitung, itu kira-kira caranya gimana ya Ustadz? Itu mungkin maksudnya. Oh ya begini, jadi kalau memang kita baru hijrah, ya Rasulullah mengatakan at-taibu minadz dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Jadi dengan kita bertaubat itu amal-amal buruk yang kita lakukan ya dulu itu sudah Allah hapuskan. Bahkan Allah ganti dengan kebaikan kalau memang kita taubatnya nasuha. Benar-benar taubatnya untuk mencari ampunan Allah. Ya. Jadi artinya tidak perlu mengganti yang memang sudah kita tinggalkan, tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Wa'at bi'il hasanata kita harus melakukan amal baik ya. Dalam hadis Rasulullah dikatakan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Ya, wa'at bi'isai'atal hasanah tamhuha. Ya, ikuti perbuatan maksiat itu dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan maksiat perbuatan baik akan menghapus perbuatan maksiat kita. Ya itulah kenapa dari masalah sepele, contoh wudhu saja. Wudhu itu kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, wudhu itu setiap gerakan, setiap air yang jatuh ya bersamaan dengan itu dosa kita juga berjatuhan. Makanya amal soleh itu bisa menghilangkan amal buruk yang pernah kita lakukan. Ya bahkan dalam kata-kata Rasulullah pun disampaikan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain pengguguran dosa. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain pengguguran dosa. Itulah rahmat Allah yang sangat tidak bertepi, rahmat Allah yang sangat luasnya luar biasa. Dengan berbuat amal soleh saja itu bisa mengikis amal buruk yang pernah kita lakukan. Makanya ganti hari ini yang sudah taubat, perbanyak puasa sunnah saja. Senin Kamisnya, ataupun puasa Daudnya, ataupun Ayamul Bid'innya, itu sudah menghilangkan daripada keburukan-keburukan kita ketika dulu kita meninggalkan puasa wajib yang mungkin karena kejahilian kita yang dulu belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti rugi banget ya Ustadz nih kalau udah lewat Ramadan,
Ya maksudnya kita tuh nggak diampuni sama Allah tuh rugi banget berarti. Padahal mudah gitu Wah, cari ampunannya, Masya Allah. wah, rugi, rugi. Nah, Bahkan kata-katanya rogimal anfu kata Allah. Kalau heeh, bahasa rogimal anfu tuh kalau jatuh sudah jatuh ketimpa tangga, udah gitu hidungnya itu apa swing gitu, hidungnya lecet, grepes. Karena nyungsruk, jatuhnya tuh aduh, nyungsruk. Itulah kata-kata rogimal anfu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang jumpa dengan Ramadan, ya. Tapi Ramadan itu tidak bisa membuat dosa-dosanya terampuni. Itu orang yang rugi. aduh mudah-mudahan kita enggak deh nih, Masya Allah. Ustadz nih ternyata ada yang terakhir ternyata cukup penting juga Ustadz nih. Baik, silakan. Ustadz dari Rian, boleh enggak bayar zakat fitrah dengan model transfer Ustadz? Jadi enggak, maksudnya tidak tatap muka ijab kabul dengan ambil zakatnya gimana Ustadz? Ya, jazakumullah khair. Ya boleh, memang tidak ada zakat fitrah itu tidak harus ada ijab kabul, tidak ada masalah ya. Ya, kita Hmm. menyampaikan beda dengan wakaf. Kalau wakaf tuh harus ada yang harta yang diwakafkannya, kemudian ada yang menerimanya ya. Tapi kalau zakat itu ya silakan dengan transfer boleh, langsung juga boleh ya, tapi sampaikan kepada orang yang mungkin kita berikan untuk apa? Kalau memang memberikan secara langsung kepada si mustahiknya, minta doa darinya. Ya minta doa saja. Bapak, ini ada zakat dari saya, doakan ya, mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan semakin berkah ya, harta yang saya miliki ini yang diamanahkan oleh Hmm. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta doa saja ya, nggak ada masalah, boleh silakan. Berarti boleh ya, Masya Allah dimudahkan Boleh. sekali nih. Ya, Maksudnya Islam itu memang mudah, cuma kadang-kadang kitanya aja yang tukang ngeluh ya. Nanti kita coba murojaah lagi nih Ustadz, Al-Ma'arij ayat 20 dan 21. Mudah-mudahan itu bisa baik. ngingetin terus nih kita kita yang kaum rebahan main PUBG mulu, ayo main TikTokan mulu. Aduh, udah deh. Kadang-kadang sampai kayak, aduh gue tuh nggak ada waktu nih kalau buat baca Quran. Nah, sampai begitu tuh. Jangan sampai ya teman-teman ya. Sahabat Uma sih nggak kayak gitu. Karena dipermudah semua ibadahnya sama Uma juga. Nah, insya Allah Ustadz berarti terima kasih jazakallah khair untuk siang ini nasihatnya luar biasa Jazakumul meskipun khair, ini. masya Allah. Ustadz, Ustadz Ya, tuh IG-nya apa Ustadz? Biar sahabat Uma bisa follow nih. oh iya, IG-nya Taufik Al-Miftah ya. Taufik Al-Miftah. Ada underscore-nya ya? Saya lupa tuh. Saya nggak pernah lihat akun saya. Ada, Pakai K kayaknya ada. ya, Taufik pakai K, Taufik Taufik ya. underscore Al-Miftah. Terus untuk sahabat Uma juga, sahabat Uma kalau daripada aktivitasnya tidak Hmm. manfaat sia-sia di bulan Ramadan banyak waktu luang, follow akun Uma ya, Uma Indonesia, karena di sana banyak sekali para Oh, asatid yang memang hampir setiap waktu itu ada kajian live dari Uma ya. iya Nanti Masya Allah. bisa follow akun saya juga ya, Taufik Al Miftah di Uma ada juga. Jadi memang saya di mana-mana ada ya. Yang mudah-mudahan Ada benar Ustadz, benar. Di hati ya, saya juga ada. masya Allah ya. Ya di mana-mana ada. Mudah-mudahan juga tidak bosan ya sahabat-sahabat Uma nih. Nanti Ustaz Taufik lagi ya. Sama seperti Dimas Adistani di mana-mana juga ada. Ya, cuman beliau apa namanya? Karena tidak terlalu memunculkan diri ya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi Alhamdulillah kalau Ustadz Taufik, teman-teman juga bakal menemukan sesuatu yang baru setiap harinya. Seperti yang tadi adalah mancing itu tidak bisa membuat orang jadi Masya, maju. Karena kalau maju ya, kejebur. jujur ya, Dan banyak hati-hati ya. banget banyak banget nasihat dari beliau. Teman-teman makanya pantengin terus di Uma. Insya Allah 24 jam itu bakal banyak tausiah live seperti ini. Bakal ada ngobrol-ngobrol dan yang lainnya. And buat sedekah one click away. Dan teman-teman kalau mau sedekah juga tinggal masuk ke kitabisa.com dan dicari platformnya tadi. Tinggal search-nya itu Digitaraya. Digitaraya. Ya Ustadz, buat teman-teman yang menyimak, jazakumullah khair. Buat sahabat Uma semuanya di se-Indonesia, terima kasih untuk menyimak saya Dimas Adisa dan Ustadz Taufik Al-Miftah. Saya sebagai host mau minta tolong sama Ustadz, kita tutup Ustadz dengan doa supaya lebih barokah sesi kali ini. Padahal Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa selalu dalam rahmat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jaga iman dan imun kita, dan Allah senantiasa karuniakan kepada kita dan keluarga kita kehidupan yang baik dunia dan akhiratnya, dan yang paling penting adalah kita bermohon agar Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Amin, Ala amin. hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala dzalika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi Ramadan. Rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi Ramadan. Rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi Ramadan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz buat nasihatnya. Jazakumullah khair. Moga-moga Ustadz sehat, Iya, keluarga Ustadz sehat khair, semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. supaya masih bisa menyampaikan ilmunya sepanjang tahun, dan teman-teman juga nasihatnya tadi disimpan, dicatat, insya Allah bermanfaat banget untuk melepas rasa lelah kita dan menggantikan magabut kita, magernya kita, mati gayanya kita dengan pahala yang tidak henti-hentikan. Dan ternyata Islam telah mempermudah semuanya sehingga gak mungkin kita mati gaya kalau kita ngerjain semua sunnah-sunnah kecil yang tadi baru disebutkan sama Ustaz Taufik dan belum yang tidak disebutkan oleh Ustaz Taufik. Jadi nggak mungkin mati gaya teman-teman kalau kita perbanyak ibadah. Dan mudah-mudahan 10 malam terakhir nanti kita bisa hidupkan. Mudah-mudahan Allah juga beri kesehatan kita, beri kekuatan, beri niat yang besar supaya nanti kita gempur tuh 10 malam terakhir supaya kita menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya, disucikan lagi setelah Ramadan selesai. Maka dari itu terima kasih buat tim UMA, luar biasa sekali. Pokoknya teman-teman yang belum download, tinggal download aplikasinya dan follow Instagramnya UMA. Kita tutup dengan doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya Dimas Adista mewakili Ustadz Taufik Al-Miftah juga pamit. Mudah-mudahan kalaupun ada kesalahan dari lisan kami mohon dimaafkan, karena yang benar-benar itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Kami hanya manusia yang memiliki salah. Untuk itu kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.